fa idzan qad fa'ala gilaihima. Jadi Rasulullah melakukan sholat dengan kedua-duanya. Jadi pakai sandal dan tanpa alas sandal. Itu pernah dilakukan oleh Rasulullah kedua-duanya. Faman khala'a fala yanbaghi ayyad'ahuma an yaminihi wa yasarihi fayadhiqul mawdi'u wa yaqta'u as-saffa bal yad'ahuma baina yadayhi wa la yatrukuhuma wara'ahu yakunu qalbuhu multafitan ilaihima. Jadi orang yang melepaskan sandal itu sebaiknya sandal itu tidak dia taruh di kanannya atau di kirinya. Sebab itu apa? Menyebabkan makin sempit sopnya karena berisi sandal lagi. Mestinya isi orang, isi makmum, tapi diisi sandal. Dan sandal itu bisa memutus sop. Sebab sop itu harus sambung. Kalau sudah dipisah dengan sandal, maka menjadi renggang sopnya, berarti putus sopnya. Fadilah berjamaahnya bisa hilang. Bahkan gimana, sandalnya itu dia taruh di depannya, dan jangan sandal itu dia biarkan ada di belakang. Kenapa? Sebab hatinya berpikir memikirkan sandalnya itu, takut dicuri orang. Jadi tidak fokus hatinya memikirkan sandal yang di belakang itu, takut hilang. Wala'alla man ra'a as-salata fihima afdalu ra'a hadzal ma'na wa iltifatul qalbi ilaihima. Ada kemungkinan barangkali ulama yang berpendapat bahwa sholat pakai sandal itu lebih utama, itu mereka alasannya adalah alasan ini, mempertimbangkan alasan ini. Apa itu? Agar hatinya tidak memikirkan sandal yang di belakang itu, takut dicuri orang. Rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahadukum idza shalla ahadukum falyaj'al alaihi baina rijlaihi. Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah satu dari kalian melakukan salat, maka taruhlah kedua sandalnya itu di antara dua kakinya. Wa qala Abu Hurairah lighairihi ijalhuma baina rijlaika wala tu'dzi bihima musliman. Abu Hurairah pernah berkata kepada orang lain, taruhlah sandal kamu itu di antara dua kaki kamu. Jangan sampai kamu dengan sandal itu mengganggu, menyakiti orang muslim yang lain. Wa wada'ahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala yasarihi, dan Rasulullah pernah menaruh sandal beliau di sebelah kiri beliau. Wa kana imaman falil imami yaj'al dzalika idla yaqif ahadun ala yasarihi. Dan pernah Rasulullah pernah menaruh sandal di kiri beliau. Jadi apabila saat itu ada Rasulullah sedang jadi imam. Jadi kalau imam boleh menaruh sandalnya di kirinya. Kenapa? Karena di kiri imam itu tidak ada orang yang sholat di kirinya imam, pasti di belakangnya. Wal aula la yad'ahuma baina qadamaihi fayashghalanihi walakin qaddama qadamaihi wal alul muradu bil hadisi. Yang lebih baik ya, yang lebih utama, yang lebih baik ialah sandal itu dia taruh di antara dua kakinya. Jangan ya, yang lebih baik jangan ditaruh di antara dua kakinya. Sebab itu merepotkan dia. Tetapi ditaruh sandal itu di depan kakinya. Barangkali itulah, ditaruh di depan itulah yang dimaksud dalam hadis bahwa Rasulullah menaruh sandal di antara kedua kakinya, itu artinya di depan kaki beliau. Wa qad qala Jubair bin Mut'im wad'ur rajuli alaihi baina qadamaihi bid'atun. Sahabat Mut'im bin Jubair bin Mut'im berkata bahwa seorang menaruh sandalnya di antara dua kakinya itu adalah bid'ah.
Berarti Rasulullah itu maksudnya adalah di depan kakinya. Mas'alatun idza bazagha bi salatihi lam tabdul salatuhu li'annahu fi'lun qalilun wa ma la yahsul bihi sautun la yu'addu kalaman. Ada sebuah masalah. Apabila orang meludah di pertengahan sholat, meludah itu tidak membatalkan sholatnya, karena meludah itu suatu gerakan sedikit dan sesuatu yang tidak menghasilkan suara itu tidak bisa dianggap sebagai omongan, sebagai pembicaraan. Berbicara di waktu sholat kan membatalkan sholat. Ini bukan bicara, hanya meludah. Walaysa ala syakli hurufil kalami, dan meludah itu tidak dalam bentuk, tidak seperti bentuk huruf-huruf omongan. Tuh begitu saja, itu bukan huruf kalam. Illa nahu makruhun, akan tetapi meludah di tengah sholat itu makruh. Fayam bagi ayah tarjaminhu illa kama adina Rasulullah SAW fihi idh rawa ba'du sahabati anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fil qiblati nukhamatan faghadiba ghadaban shadidan thumma hakkaha bi urjunin kana fi yadihi faqala ituni bi'abirin faladakha asaraha bi za'faranin. Ya, jadi semestinya, sebaiknya hindari meludah di waktu sholat, kecuali seperti praktek yang diizinkan oleh Rasulullah di dalam meludah itu. Karena ada riwayat salah seorang sahabat meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah SAW pernah melihat di kiblat, di arah kiblat itu, di dinding kiblat, arah kiblat, beliau melihat ingus. Rasulullah marah sekali. Kemudian Rasulullah mengeri itu ludah itu, ingus itu dengan memakai tandan kurma, kayu kurma yang kering yang ada di tangan beliau. Kemudian Rasulullah berkata, bawakan saya air. Kemudian Rasulullah melumuri membasahi bekas-bekas ingus itu dengan minyak za'faron. Kemudian summal tafata ilaina, kemudian Rasulullah menoleh kepada kita. Dan Rasulullah berkata, qala ayyukum yuhibbu ayyubzuqa fi wajhihi, siapa di antara kalian yang suka diludahi wajahnya? Faqulna la ahad, tidak mungkin, tak seorang pun yang mau diludahi Rasulullah wajahnya. Qala fa inna ahadakum idza dakhala fil sholati fa inna Allah azza jalla bainahu wa bainal qiblati. Maka kata Rasulullah, salah satu kalian itu kalau masuk ke dalam sholat, sedang sholat, itu sesungguhnya Allah ada di antara dia dan kiblat. Afil abdil akhirah wajahullah ta'ala fala yabzuqunna ahadukum tilqa wajhihi wala an yaminihi walakin an shimalihi tahta qadamihil yusra. Dalam riwayat yang lain bahwa kata Rasulullah, dia berhadapan dengan Allah. Maka salah satu kalian jangan meludah ke depan wajahnya, dan jangan meludah ke tangan, ke arah kanan. Ke arah kanan jangan, tetapi meludahlah ke arah kiri atau di bawah kakinya yang kiri. Fa in badaratuhu badratun falyabsug fi thawbihi wal yaqul bihi hakadha wa dalaka ba'dahu ba'din. Apabila, kata Rasulullah, apabila tiba-tiba ada ingus yang mendadak mau keluar, maka meludahlah. Ada ludah mau keluar, maka meludahlah di pakaiannya, di sakunya atau di lengan bajunya.
Kemudian lakukan begini-begini. Walyaqul itu lakukan begini-begini. Rasulullah sambil menggosok-gosokkan apa itu pakaian Rasulullah. Mas'alatun liwuqufil muqaddadi sunnatun wa fardun. Posisi berdiri makmum itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Amma sunnatu fa ayyaqifal wahidu an yaminil imami mutakhiran anhu qalilan wal mar'atul wahidatu taqifu khalfal imami. Yang sunnah ialah satu makmum, kalau hanya satu makmumnya harus berdiri di kanan imam, mundur sedikit, sejengkal misalnya. Kemudian kalau makmumnya perempuan, itu posisi berdirinya adalah di belakang imam, jangan di kanan, dilirik nanti oleh imam. Fa'in waqafat bi jambil imami lam yadurra dzalika walakin khalafatis sunnah. Apabila perempuan itu berdiri di samping imam, tidak di belakang, maka itu tidak membatalkan sholat, akan tetapi dia telah melanggar sunnah. Kalau melanggar sunnah berarti fadilah jamaahnya dia tidak dapat. Fa in kana maha rajulun waqafa rajulu an yaminil imami wa hiya khalfar rajuli. Apabila makmum perempuan itu di sampingnya juga ada makmum lelaki, maka yang laki posisinya adalah di kanan imam, kemudian makmum perempuan itu di belakang makmum laki yang satu itu. Itu teknisnya, caranya bermakmum. Wala yaqifu ahadun khalfas saffi munfaridan bal yadkhulu bis saffi aw yajurru ila nafsihi wahidan minas saffi. Dan tidak boleh seorang makmum berdiri di belakang shaf. Artinya masih ada ruang kosong di depan, jangan sholat di belakangnya sendirian, tidak ada temannya. Bahkan dia harus masuk ke shaf. Atau kalau shafnya penuh, dia tarik salah satu makmum dari shaf itu untuk sebagai teman untuk shaf yang baru di belakang itu. Fa in waqafa munfaridan sahhat salatuhu mal karahiyati. Apabila ternyata si makmum ini tidak gabung di shaf di depannya tapi sendirian di belakang, maka sah-sah saja sholatnya, tapi makruh mempotkan atau menghilangkan fadilah berjamaah. Wa ammal fardu fattisalus shaffi wa wa yakuna bainal muqtadi wal imami rabidatun jami'atun. Kewajiban bagi makmum ialah shafnya harus bersambung. Bagaimana shaf bersambung itu? Ialah antara makmum dan imam harus ada penghubung. Ada pengikat yang menghubungkan antara keduanya. Fa inna fi jama'atin, sebab dia sedang berjamaah, orang berjamaah harus ada penghubung antara makmum dan imam. Fa in kana fi masjidin kafa dzalika jami'an li'annahu buniya lahu fa yahtaju ila ittisali saffin bal ila ya'rifa af'al al-imami. Apabila makmum dan imam itu ada di satu masjid, ada di sebuah masjid, maka masjid itu cukup sebagai penghubung antara makmum dan imam. Sebab masjid itu dibangun memang untuk sholat berjamaah. Jadi tidak perlu, kalau masjid itu tidak membutuhkan ada persambungan shaf dengan imam. Bahkan yang dibutuhkan ialah makmum harus tahu gerak-geriknya imam. Imam sedang ruku, sedang i'tidal, harus tahu dengan suaranya atau dengan melihat imamnya. Shalla Abu Hurairah radhiyallahu anhu ala dhahril masjid bi sholatil imami. Sebab pernah sahabat Abu Hurairah sholat di bagian luar masjid dengan sholat imam yang di dalam. Jadi walaupun luar masjid tapi itu masuk masjid. Jadi masjid itu
sudah sebagai penghubung, sebagai rabithah, enggak apa-apa. Wa idza kana ma'mumu fi fina'il masjid fi dhariqin ala fina'il masjid fi dhariqin asara mushtarakatin wa laysa bainama ikhtilafu bina'in mufarriqin fayakfi al-qurbu bi qadri ghulwati sahmin. Apabila makmum itu ada di halaman masjid, baik itu di jalan atau di halaman luas yang menghubungkan antara masjid dengan halaman itu, sedangkan antara makmum dan imam itu tidak ada bermacam-macam bangunan yang bisa memisahkan dirinya dengan makmum. Artinya masih ada jalan yang menuju imam tanpa menabrak bangunan-bangunan itu, maka cukup dekat dengan imam dengan jarak ghulwati sahmin. Ghulwati sahmin itu satu anak panah. Satu anak panah itu kalau dilemparkan, kalau dilepaskan berapa? Itu kata di kitab-kitab lain ada 300 diro. 300 diro itu sekitar 200 meteran lah ya. Waqafa biha rabidatan. Jarak 300 diro itu cukup sebagai penghubung antara imam dan makmum. Idh yasiru fi'luhuma ilal akhari, karena gerak-gerik imam dan makmum itu sampai kepada yang satunya, artinya kelihatan, ketahuan oleh makmum. Wa in washtudita wallahu alam.